Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 yang saya cintai dan saya banggakan, semoga prestasi Anda selalu meningkat dan saya harapkan Anda selalu sehat, bahagia, sejahtera dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, demikian orang tua Anda dan keluarga Anda, keluarga besar Anda. Oh ya anak-anakku, materi kelas 11 semester 2 ini dimulai dengan materi yaitu dinamika kependudukan Indonesia. Dinamika kependudukan Indonesia disusun oleh Andi Rahmadi. Dinamika penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dari waktu ke waktu. Faktor yang mempengaruhi kependudukan yang pertama adalah perkembangan jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, fertilitas atau kelahiran dan mortalitas atau kematian penduduk. Keempat, komposisi penduduk. 5, persebaran penduduk. Perkembangan jumlah penduduk. Semenjak hilangnya peperangan di muka bumi ini, jumlah penduduk semakin bertambah. Semenjak ditemukan obat-obatan yang bisa menekan kematian, menimbulkan jumlah penduduk semakin bertambah. Pertumbuhan penduduk dilihat bisa tiga kategori. Yang pertama rendah, sedang, tinggi. Dikatakan rendah apabila pertumbuhan penduduknya di bawah 1%. Dikatakan sedang apabila pertumbuhan penduduknya 1-2%. Pertumbuhan penduduk dikatakan tinggi apabila pertumbuhan penduduknya lebih dari 2%. Contoh dari pertumbuhan penduduk yang tinggi ini adalah negara kita yaitu Indonesia. Kemudian Cina. Kemudian Amerika. Kalau yang rendah biasanya seringkali dikatakan dengan istilah ZPG atau Zero Population Growth. Pertumbuhannya hampir 0. Ya, gambar bayi. Ya, ini yang menunjukkan kelahiran, mortalitas. Maaf, kelahiran, fertilitas. Kalau mortalitas itu adalah kematian. Fertilitas merupakan gambaran mengenai jumlah kelahiran hidup dalam suatu wilayah tertentu. Baik lahir secara normal maupun lahir secara tidak normal atau melalui bantuan secara medis. Kedua, mortalitas merupakan suatu gambaran mengenai jumlah kematian dalam suatu wilayah tertentu, baik angka kematian itu ditunjukkan dalam bayi, atau angka kematian setelah melahirkan, atau kematian karena perang, ini dinamakan mortalitas.
Komposisi penduduk. Komposisi penduduk biologis, usia, jenis kelamin. Di Indonesia yang namanya jenis kelamin hanya 2, beda dengan negara-negara lainnya. Kedua, komposisi penduduk geografis berdasarkan tempat tinggal, misalnya desa, kota. Komposisi penduduk sosial berdasarkan karakter sosial penduduk, contohnya tingkat pendidikan, kesehatan, status perkawinan, dan agama. Komposisi penduduk ekonomi berdasarkan mata pencarian penduduk, petani, nelayan, pegawai negeri atau ASN, dan sebagainya. Piramida penduduk biasanya berbentuk seperti candi, piramid yang ada di Mesir, di mana angka yang menunjukkan secara vertikal itu menunjukkan tingkatan usia, di mana secara horizontal itu dinamakan jumlah penduduk. Kemudian cara membaca piramid itu nanti di tengah-tengah itu ada huruf atau angka 0. Sebelah kanan angka 0 itu adalah jenis kelamin perempuan, dan di sebelah kiri angka 0 adalah jenis kelamin laki-laki. Kalau di sini laki-laki bisa digambarkan dengan warna biru, kemudian perempuan digambarkan dengan warna merah marun atau merah bata. Macam-macam piramida. Pertama, piramida ekspansi. Piramida penduduk muda berbentuk kerucut. Ini biasanya mempunyai jumlah penduduk yang tinggi, atau ada sebutan lain dinamakan EPG atau IPG, Exploitation Population Growth. Kemudian yang kedua adalah piramid stasioner bentuk granat. Ya, ini mungkin bisa dikatakan juga pertumbuhan penduduknya itu stasioner atau tetap, atau katakan sedang 1-2. Kalau piramida ekspansi penduduk muda bentuk kerucut ini, pertumbuhan penduduknya itu di atas 2%. Kemudian piramida konstruktif atau piramida penduduk tua berbentuk guci terbalik. Ini penduduknya itu paling banyak di usia tua, sehingga penduduknya itu jarang terjadi kelahiran. Sehingga banyak orang yang menyebutnya dengan istilah ZPG, Zero Population Growth, atau pertumbuhan penduduk 0. Komposisi penduduk menurut pendidikan, silakan Anda perhatikan. Ini tabel komposisi penduduk Indonesia berdasarkan pendidikan tahun 2010. Nomor 1 yang belum sekolah sebanyak 9,24%, S2, S3 0,24, tidak terjawab 00. Ini berdasarkan sensus penduduk. Ini jumlah sekolahnya, orang-orang yang sekolah. Kemudian, perhatikan gambar. Ini adalah gambar orang yang mempunyai mata pencarian 1 TNI dan Polri.
Ini adalah gambar dari Panglima TNI Marsikal Hadi, kemudian Kapolri Idam Aziz. Nah, ini menurut komposisi penduduk menurut mata pencaharian. Bisa dilihat dari gambar ini ya, ini sudah menunjukkan mata pencaharian. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada diagram ini ya, mata pencaharian penduduk. Ya, di sini terdiri dari PNS, TNI, Polri kurang lebih berapa ini ya? 4% ya. Kemudian petani 3%, karyawan swasta 14%, wira swasta 7%, pengangguran 19%, dan 11% lain-lain atau mungkin buruh serabutan atau apa ya, cuma pengangguran terselubung gitu ya. Kemudian persebaran penduduk. Persebaran penduduk berkaitan dengan kepadatan penduduk. Persebaran penduduk berkaitan dengan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk nanti ada berdasarkan agraris, kepadatan penduduk yang berdasarkan jumlah pertanian. Di Jawa, Madura, dan Bali kepadatan penduduk sangat tinggi. Kemudian di pulau-pulau selain Jambal, Jambalnya adalah Jawa, Madura, Bali, merupakan pulau dengan kepadatan yang rendah, sehingga untuk menyebarkan itu perlu adanya program transmigrasi. Oke anak-anak, ini aja yang saya sampaikan, semoga bisa membantu Anda dalam belajar. Yang penting Anda belajar sungguh-sungguh supaya besok setelah Anda lulus SMA walaupun dengan pembelajaran sistem online Anda bisa memahami ya, sehingga besok bisa masuk perguruan tinggi yang Anda idam-idamkan. Oke anak-anak, salam sehat, salam bahagia, salam semuanya, berbagai salam. Dan saya titip salam kepada orang tua Anda. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.